Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep penting dalam kombinatorika, yaitu permutasi dan kombinasi. Untuk memulai pembahasan kita, marilah kita sejenak mereview kembali definisi tentang faktorial. Faktorial dari suatu bilangan bulat non-negatif n, dinotasikan dengan n tanda seru, didefinisikan sebagai perkalian menurun antara n kali n-1 kali n-2 kali 3, kali 2, kali 1. 0 faktorial kita definisikan sama dengan 1. Jadi misalnya kita punya 3 faktorial, maka 3 faktorial akan sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Mari kita mulai pembahasan tentang permutasi. Misalkan, terdapat kumpulan n objek yang berbeda. Maka, terdapat susunan objek-objek tersebut yang dinamakan permutasi kumpulan tersebut. Susunan yang dimaksud di sini adalah susunan linier. Kita bisa membayangkan susunan linier seperti pengaturan dalam satu baris. Mari kita simak contoh berikut. Misal, S adalah himpunan yang terdiri dari 4 anggota, yaitu A, B, C, dan D. Maka, contoh permutasi dari S adalah ABCD, ACDB, ADBC, BCDA, dan seterusnya. Nah, jika kita ingin menghitung ada berapa banyak permutasi dari S, maka kita bisa menerapkan aturan perkalian dengan membagi tahapan pengaturannya dalam 4 tahapan. Tahap pertama, kita pilih satu anggota S. Nah, di tahapan yang pertama ini ada 4 cara. Selanjutnya, tahap kedua kita pilih lagi satu anggota S. Nah, di tahapan kedua ini ada 3 cara. Di tahap ketiga, kita juga pilih satu anggota dari S. Nah, di tahap ketiga ini ada 2 cara. Dan terakhir, tahap 4 kita pilih satu anggota yang tersisa. Dalam hal ini ada 1 cara. Nah, karena terdiri dari 4 tahapan, maka berdasarkan aturan penjumlahan, maka aturan perkalian maksud saya, maka banyaknya permutasi dari S adalah perkalian antara 4 kali 3, kali 2, kali 1, sama dengan 4 faktorial, atau sama dengan 24 cara. Nah, jika pengulangan diperbolehkan, maka di setiap tahapannya, banyaknya cara pemilihannya ada 4 cara. Sehingga kita akan dapatkan banyaknya susunan sebanyak 4 kali 4 kali 4 kali 4 atau sama dengan 4 pangkat 4 cara. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Misal, dari himpunan S yang terdiri dari 4 anggota tadi, kita ingin menentukan permutasi 2 huruf saja. Maka, untuk
menentukan ada berapa banyak permutasi dua huruf dari S, kita harus selesaikan dalam dua tahapan. Tahap pertama, kita pilih satu anggota S. Ada 4 cara. Tahap kedua, kita pilih lagi satu anggota S. Ada 3 cara. Berdasarkan aturan perkalian, maka banyaknya permutasi 2 dari S adalah perkalian antara 4 kali 3. Nah, ini adalah contoh permutasi 2 dari S, yaitu AB, BC, AC, AD, BA, CP, dan seterusnya. Mari kita simak definisi dari permutasi. Permutasi R dari N anggota himpunan X, di mana R tidak melebihi N, adalah pengurutan atau pengaturan R buah anggota dari N dari X. Di sini, permutasi mensyaratkan bahwa anggota himpunan X adalah berbeda semuanya dan tidak ada yang sama. Masalah pengaturan atau pengurutan adalah masalah yang memperhatikan urutan setiap pengambilan. Misalkan, banyaknya permutasi R dari himpunan dengan N anggota yang berlainan dengan R tidak melebihi N dinotasikan dengan permutasi N, R. Dalam hal ini kita tulis dengan beberapa simbol. Simbol yang pertama adalah P dalam kurung N, R atau NPR. Maka permutasi N, R akan sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, untuk membuktikan bahwa permutasi N, R akan memenuhi rumus tersebut, kita gunakan aturan perkalian. Nah, di sini banyaknya elemen yang ingin kita atur adalah sebanyak R. Maka, kita membutuhkan R langkah, di mana pada setiap langkahnya kita pilih satu anggota. Untuk langkah pertama, kita pilih satu dari N anggota. Maka ada sebanyak N cara. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah kedua dengan memilih kembali satu dari yang tersisa, yaitu N-1 anggota. Maka ada sebanyak N min 1 cara. Di langkah ketiga, kita pilih kembali satu dari N min 2 anggota yang tersisa. Oke, di sini, di langkah ketiga ini, ada sebanyak N min 2 cara. Langkah tersebut kita lanjutkan sampai dengan langkah ER dengan memilih satu dari yang tersisa. Nah, di langkah ke R, anggota yang tersisa ada sebanyak N dikurangi dalam kurung N plus 1 anggota. Karena kita membutuhkan R tahapan, maka berdasarkan aturan perkalian, maka kita peroleh permutasi N, R akan sama dengan N kali N-1 kali N-2 sampai perkalian dengan N dikurangi dalam kurung N plus 1. Nah, perkalian ini jika kita modifikasi dengan menggantikannya menjadi N faktorial, maka kita perlu membaginya dengan N
min R faktorial. Dengan demikian, kita akan dapatkan bahwa permutasi N, R akan sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Mari kita coba menyelesaikan masalah berikut. Tentukan banyaknya barisan dengan panjang 4 digit, di mana 2 digit pertama dari huruf alfabet dan 2 digit terakhir berupa angka jika pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, masalah ini bisa diselesaikan menggunakan aturan perkalian. Tapi di sini kita akan coba menyelesaikan dengan konsep permutasi. Nah, karena 4 digit yang akan kita konstruksi terdiri dari 2 alfabet dan 2 angka, maka untuk menyelesaikan masalah ini kita bagi menjadi 2 tahap. Di tahap pertama, yang kita lakukan adalah mengatur 2 huruf alfabet. Karena keseluruhan huruf alfabet ada 26, maka di langkah pertama ini kita mempunyai permutasi 26,2 cara. Selanjutnya di langkah kedua, kita ambil kembali 2 angka yang akan kita urutkan. Maka langkah kedua ini kita dapat kerjakan dengan permutasi 10,2 cara. Karena keseluruhan angka adalah dari 0 sampai 9 ada 10 buah. Nah, dengan mengaplikasikan aturan perkalian, maka banyaknya cara untuk membuat barisan dengan panjang 4 digit ada sebanyak permutasi 26,2 kali permutasi 10,2. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk susunan atau pengaturan lain. Pada konsep permutasi, susunan yang kita bentuk adalah susunan linier, artinya menyusun objek dalam satu baris. Nah, ada tipe lain dari pengaturan objek yang kita sebut sebagai susunan melingkar. Mari kita simak contoh berikut. Jika 6 orang, A, B, sampai F, diberi tempat duduk di sebuah meja bundar, ada berapa susunan melingkar yang berbeda yang mungkin terjadi? Nah, untuk susunan linier, kita mempunyai asumsi bahwa susunan dianggap sama jika yang satu diperoleh dari yang lain melalui rotasi. Nah, rotasi di sini adalah perputaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Untuk mengilustrasikan satu susunan yang sama, yang diperoleh satu dengan lainnya lewat rotasi, bisa disimak gambar di bawah ini. Pada gambar pertama, kalau kita bandingkan dengan gambar kedua, maka kita anggap keduanya adalah satu susunan. Karena gambar kedua bisa kita dapatkan dari gambar pertama dengan melakukan rotasi searah jarum jam dengan jarak 2. Tetapi susunan yang ketiga dan keempat itu dianggap berbeda dengan A, karena dengan cara bagaimanapun, merotasikan bagaimanapun baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam dari susunan yang pertama, kita tidak akan pernah mendapatkan susunan yang ketiga
dan yang keempat. Maka kita sebut susunan pertama, ketiga, dan keempat adalah susunan yang berbeda. Nah, jika kita memiliki n objek yang berbeda, disusun secara melingkar, maka banyaknya penyusunan tersebut adalah sebanyak penyusunan n objek secara linier, yaitu ada sebanyak n faktorial. Nah, karena pada setiap susunan kita bisa melakukan rotasi sebanyak n, maka banyaknya susunan melingkar akan ada sebanyak n faktorial dibagi n. Sehingga kita dapatkan susunan melingkar n objek sebanyak n-1 faktorial. Mari kita lihat konsep lain dari counting. Ada beberapa cara kita dapat memilih dua unsur dari himpunan X yang terdiri dari 4 anggota, yaitu A, B, C, dan D, jika urutan tidak diperhatikan. Oke, di sini kita ingin mengambil atau memilih dua anggota X saja. Nah, maka pengambilan yang mungkin adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Nah, di sini kita tidak memperhatikan urutan. Artinya, AB dan BA dianggap sama. Mari kita simak definisi tentang kombinasi. Kombinasi R dari sebuah himpunan dengan n objek yang berbeda adalah pemilihan tak terurut R objek dari n objek. Di sini kita menyebut pemilihan sama dengan pengambilan objek. Notasi kombinasi dapat dituliskan sebagai C dalam kurung n, R atau dalam kurung NK yang disusun secara menurun. Mari kita simak hubungan antara kombinasi dan permutasi. Di sini, kita dapat mengkonstruksi permutasi R dari himpunan X dengan N anggota dengan dua langkah berurutan. Langkah pertama, kita pilih R objek dari X. Nah, di langkah pertama ini, kita bisa menggunakan kombinasi untuk menghitung ada berapa cara pemilihan R objek dari X. Selanjutnya, di langkah kedua, R objek yang telah terpilih tersebut kita urutkan. Nah, di sini banyaknya pengurutan R objek adalah sebanyak permutasi R, R atau sama dengan R faktorial. Untuk memperjelas perbedaan dari kombinasi dan permutasi dan bagaimana permutasi tersebut dikonstruksi lewat kombinasi, mari kita simak contoh berikut. Misalkan, kita akan membuat permutasi 2 dari himpunan X yang terdiri dari anggotanya adalah A, B, C, dan D. Maka, kombinasi 2 dari X ada 6 kemungkinan, yaitu AB, AC, AD, BC, BD, dan CD.
untuk setiap kombinasi 2 dari X, kita bisa melakukan pengaturan masing-masing sebanyak 2 cara. Misalkan, untuk kombinasi 2 yang terdiri dari A, B, maka banyaknya permutasi 2 atau pengaturan dari AB tersebut adalah AB dan BA. Demikian juga kombinasi 2 yang terdiri dari A dan C. Banyaknya pengaturan ada 2 cara, yaitu AC dan CA. Nah, untuk setiap kombinasi 2 dari X, kita bisa cek bahwa masing-masing pengurutannya ada 2 cara. Nah, dari sini kita bisa konstruksi permutasi 4,2 melalui 2 tahapan, yaitu menentukan pengambilan 2 objek dari X. Banyaknya pengambilan tersebut adalah sebanyak kombinasi 4,2 dan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu pengaturan 2 objek yang terpilih. Dalam hal ini, banyaknya cara ada sebanyak 2 faktorial. Jadi, berdasarkan aturan perkalian, kita dapatkan bahwa permutasi 4,2 sama dengan kombinasi 4,2 kali 2 faktorial. Mari kita lihat sifat dari kombinasi N, R. Jika N dan R bilangan bulat non-negatif, dengan R adalah bilangan yang tidak melebihi N, maka kombinasi N, R akan sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, rumus kombinasi ini diperoleh dari permutasi yang diturunkan dengan mengkonstruksi kombinasi tadi. Dari yang sudah kita bicarakan tadi, kita dapatkan bahwa permutasi N, R akan sama dengan kombinasi N, R kali R faktorial. Nah, sebagai akibatnya, maka kombinasi N, R akan sama dengan permutasi N, R dibagi R faktorial. Dengan menguraikan permutasi N, R dengan rumus permutasi, maka kita akan dapatkan rumus kombinasi N, R seperti yang tercantum pada teorema. Nah, sebagai akibat dari teorema, kita peroleh sifat simetri dari kombinasi, yaitu bahwa kombinasi N, R akan sama dengan kombinasi N, N min R. Nah, jadi kombinasi 7,3 akan sama dengan kombinasi 7,4. Kombinasi 10,6 akan sama dengan kombinasi 10,4. Kombinasi 15,1 akan sama dengan kombinasi 15,14. Mari kita selesaikan soal berikut. Tentukan banyaknya cara memilih 4 bola dari 10 bola yang berbeda. Nah, di sini terdapat 10 objek berbeda yang akan dipilih sebanyak 4 objek saja.
Maka kita bisa terapkan kombinasi untuk menghitung banyaknya pemilihan. Di kasus ini, N-nya adalah 10 dan R-nya adalah 4. Maka banyaknya cara memilih 4 bola ada sebanyak kombinasi 10,4. Masalah yang kedua, tentukan banyaknya cara memilih sebuah tim basket dari 8 orang siswa. Sebuah tim basket terdiri dari 5 orang. Maka masalah yang kedua ini sama artinya dengan memilih 5 dari 8. Maka kita akan dapatkan banyaknya cara pemilihan adalah kombinasi 8,5. Nah, demikianlah pembicaraan kita tentang konsep permutasi dan kombinasi yang membahas tentang banyaknya cara mengatur dan banyaknya cara memilih atau mengambil objek. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.